Halo, selamat malam, pagi, siang, sore, semuanya. Balik lagi di channel ini sama gue Suwan. Kali ini kita lagi mau bahas topik yang lagi hangat, panas, mengenai Sintayong, timnas Indonesia. Dimana tadi siang kita udah sama-sama menyaksikan preskon dari PSSI yang menyatakan bahwa Sintayong tidak dilanjutkan lagi untuk melatih timnas Indonesia, teman-teman. Di video ini gue pengen ngebahas beberapa hal dan pandangan gue terkait isu pemecatan ini. Jika kita lihat ya teman-teman, dari preskon situ Erick Thohir tuh menekankan ada dinamikanya seperti apa kita nggak dikasih tahu, dan lebih baik lu nggak usah tahu dinamikanya apa, tapi udah ada dinamika, lu bisa tahu tuh ada dinamika, dan itu udah dari pas lawan kualifikasi lawan China sebelumnya bahkan katanya. Dan itu salah satunya teman-teman, dan mungkin menurut gue ada lagi hal-hal yang lain. Contohnya AFF kemarin, kenapa sih bang lu kok masih banyak hal-hal yang lain gitu ya, kenapa AFF tuh bisa jadi acuan sih bang. Mungkin banyak banget yang bilang tuh pemecatannya gara-gara AFF, tapi menurut gue pemecatan itu banyak unsur yang gak harus dilihat dari AFF juga, tapi AFF merupakan salah satu indikator. Karena menurut gue, ya gue setuju aja sih itu menjadi salah satu alasan untuk pemecatan Sintayong. Di sini gue nggak membenci Sintayong, dan gue bahkan bangga dan bersyukur sih ada Sintayong di timnas Indonesia juga, karena Indonesia pada saat itu terakhir emang lagi masa gelapnya, tiba-tiba datang dan benar-benar bisa ngejawab, bisa dibilang bisa menyelesaikan, mungkin lebih bisa mendevelop dulu sih Sintayong. Indikatornya tuh seperti itu teman-teman. Mungkin dari beberapa pertandingan, dari statement Sintayong, dari keputusan Sintayong, dan juga ada dinamika yang terjadi. Tapi jika kita lihat hubungannya teman-teman dengan pemain, terlihat baik-baik saja, dimana banyak pemain yang melakukan postingan atau memberikan semangat atau terima kasih, apresiasi terhadap coach Shin. Kita bisa lihat dari Jayej, dari Hoki Caraka yang berterima kasih kepada Sintayong karena di kepelatihan beliau lah Hoki Caraka dipercaya dan bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru. Si Hoki Caraka tuh dia mengakui itu. Hernando juga yang bisa berlayar sejauh itu gitu. Dia sadar bahwa Sintayong tuh berperan di situ. Kenapa? Karena Sintayong yang menyuruh dia untuk operasi. Karena kalau enggak ya nggak mungkin dia bisa dipilih untuk lanjutin di timnas Indonesia gitu. Hapner juga udah ucapin, Nathan, Chuan dan sebagainya. Kita bisa lihat kedekatan Sintayong dengan pemain-pemain teman-teman. Apakah bisa nanti pada saat Maret nanti kita jalanin kualifikasi, rasa itu tuh satu, coach dengan pemain, itu nggak bisa kita prediksi teman-teman, karena itu udah ada batin misalnya. Lantas pemecatan ini benar atau salah? Kita ke situ dulu. Menurut gue kalau ini teman-teman itu nggak ada benar salahnya, tapi ada konsekuensi. Konsekuensinya apa? Jadi paling seakan benar, paling seakan salah. Kenapa itu bisa terjadi paling seakan benar, paling seakan salah? Maksud gue begini, paling seakan benar itu seakan-akan ketika kita nggak pakai Sintayong, misalkan menang pakai pelatih yang baru ini, seakan-akan itu merupakan keputusan yang terbaik, keputusan yang benar. Itu ada seakan ya, paling seakan benar. Kenapa seakan? Karena jika kita memakai Sintayong juga belum tentu kita kalah. Bisa jadi kita sama Sintayong juga tetap lolos teman-teman. Itu poinnya. Kenapa paling seakan benar? Karena seakan-akan kalau kita menang,
keputusan pemecatan Sintayong dan mengganti pelatih baru itu benar banget, seakan-akan benar, yang padahal kalau Sintayong pun masih tetap bisa kemungkinan lolos. Itu. Kedua, paling seakan buruk. Maksud paling seakan buruk tuh gimana? Misalkan nih ya, kita kalah, nggak lolos jadinya di Piala Dunia, misalkan nih, yang kena lagi ya itu tadi pelatihnya. Kenapa pecat Sintayong, lanjutin aja Sintayong. Jadi seakan-akan nih drama lagi nih, udah dibilangin gak dengerin, supporter gak dengerin, masyarakat tetep kekeh ngambil pelatih baru. Udah tahu Sintayong yang udah enak main sama timnas Indonesia, kenapa diganti? Oh, seakan-akan salah lagi kan. Pelatih yang baru ini jadi kayak aduh salah nih gue gitu. Aduh PSSI, aduh salah nih kita atas pergantian pelatih ini, disalah-salahin sama rakyat. Gimana padahal kalau sama Sintayong kita bisa maju, kenapa gara-gara ganti pelatih ini kita gak lolos gitu ya. Yang akan keluar tuh seperti itu, buruk, paling seakan buruk. Terus kenapa seakan buruk? Maksud gue gini, ketika ada penyalahan tersebut harusnya stay, nggak dengerin apa yang maunya supporter Indonesia, maunya PSSI sendiri, nggak ada apa-apanya lah. Udah dibilang stay. Padahal kalau kita pakai STY pun belum tentu STY juga bisa lolosin kita, teman-teman. Iya kan? Bisa jadi kita sama STY juga gagal. Itu dia. Paling seakan benar ketika kita ganti pelatih, kayak bener banget lu Erick Thohir, bener banget emang kita harus ganti pelatih. Padahal enggak juga, mungkin Sintayong juga bisa lolosin kita. Kalau kita kalah, seakan-akan kalah ini pelatih baru nggak jelas, nggak bisa ngelatih, udah paling bener Sintayong, ngapain sih diganti-ganti? Padahal kalau kita sama Sintayong pun juga belum tentu kita bisa lolos Piala Dunia. Emang gak ada yang pasti, tapi itu ada konsekuensi. Tapi mungkin kenapa ini bisa bergejolak di masyarakat, karena istilahnya ini ada misi Sintayong turnamen. Kenapa nggak dibiarin selesain dulu sih? Kayak misalkan Sintayong harus nyelesain pekerjaannya dia, lolos atau enggaknya ya itu nanti terakhir. Misalkan kalau lolos ya udah stay, kelar. Kita lihat dulu permainannya gimana ya. Lolos kelar, nanti isunya mau diperpanjang atau enggak, itu misalkan kalau diperpanjang kita masih percaya sama Sintayong, kalau nggak diperpanjang mungkin nanti kita butuh pelatih yang lebih bagus daripada Sintayong. Nah itu gimana nanti kalau misalkan itu lolos ya, misalkan ke Piala Dunia. Misalkan nggak lolos di Piala Dunia nih, tapi masih pelatihnya Sintayong, mungkin masyarakat bisa nilai itu akan bisa lebih nerima ketika Sintayong udah menjalankan tanggung jawabnya tersebut di kualifikasi Piala Dunia. Misalkan terakhir akhirnya Indonesia kalah, nggak masuk Piala Dunia, jadi masyarakat Indonesia pun akan ya tahu, pasti kecewa, dan ada statement pemecatan Sintayong pasti akan semuanya bisa lebih kayak oke, terima kasih Sintayong udah mau menyelesaikan tugas ini, udah bisa membantu Indonesia pada sampai titik ini. Namun ya pemecatan menurut rakyat Indonesia mungkin ini yang paling terbaik Sintayong, tapi itu akan lebih smooth mungkin, teman-teman. Itu pikiran dari masyarakat Indonesia ya. Tapi yang mungkin ada di pikiran PSSI itu semacam apa ya, mungkin PSSI melihat dari game yang kemarin ternyata gak sesuai dengan target, gak sesuai juga dengan harapan dari PSSI, dari gameplaynya Sintayong mungkin terkait timnas, dari banyak faktor. Salah satunya tadi gue bisa bilang Cina pas lawan China, pas AFF atau dan yang lain-lain lah, gue nggak tahu lah teman-teman. Itulah pokoknya ada banyak indikator tersebut dan juga dinamikanya tadi. Gamblingnya adalah ketika
si PSSI ini melihat emang ada yang kurang dari Sintayong, sementara target PSSI maunya lolos Piala Dunia, disinilah bermain PSSI. Kita mengambil keputusan berani di mana mecat Sintayong dan cari pelatih yang benar-benar bisa bagus dan bisa ngangkat timnas Indonesia, bisa lebih mengeluarkan potensi-potensi pemain, terutama diaspora gitu loh. Sintayong udah bagus, tapi mungkin PSSI need one more yang lebih jos istilahnya. Makanya keputusan berani yang gue lihat dari pandangan gue, PSSI menilai Sintayong bagus tapi mau yang lebih bagus karena Sintayong masih ada yang kekurangan di situ. Jadi mau yang lebih bagus spesifikasinya. Harapannya seperti itu. Dan ketika memang gagal nantinya ya udah, karena memang kita udah berusaha yang terbaik. Istilahnya gini, Sintayong mungkin akan main aman kalau kita pakai Sintayong, tapi bayangan dari PSSI ketika kita ada Sintayong itu kemungkinan kita gagal tuh ada di, misalkan ada di 60% gagalnya, lolosnya cuma 50%. Sementara bayangan PSSI ketika kita ganti pelatih kita bisa lolos mungkin 60-70% dengan pelatih yang baru ini gitu loh. Harapan PSSI melihatnya mungkin seperti itu, maka dari itu dia ya udahlah nggak apa-apa, kita ambil pelatih baru, kalau emang benar-benar bagus ya berarti lolos, kalau enggak ya berarti emang udah jelek aja sekalian gitu loh. Itu yang gue lihat sih dari kacamata PSSI. Lanjut, ini dari pandangan pribadi mengenai pemecatan ini teman-teman. Lagi-lagi sebenarnya mungkin gue harus disclaimer dulu awalnya, gue bukan hatersnya Sintayong, tapi gue juga sering nontonin diskusi di mana di situ ada Bung Toel teman-teman. Emang gue setuju juga, emang Bung Toel nih apa ya, figur yang terkadang tuh menurut gue nggak gue lah, tapi statement atau pemikiran dari Bung Toel itu menurut gue juga banyak yang sesuai sama gue gitu. Tapi gue disclaimer dulu, gue nggak fansnya Bung Toel dan gue nggak hatersnya Sintayong. Oke. Gue bersyukur bahkan dan gue bisa apresiasi Sintayong di timnas Indonesia dan nggak mudah dari titik ini. Dan satu lagi yang paling gue benar-benar terima kasih banget itu ada di PSSI-nya itu sendiri, Pak Erick Thohir. Menurut gue dia bisa ngebantu Sintayong itu, anjir, diaspora sebanyak itu dalam waktu segini guys. Dukungan apalagi yang kurang diberikan. Terkait pemacatannya mungkin kalau gue bilang di tengah-tengah terkesan kayak lu nggak bisa ngambil keputusan, dan ya itu emang benar sih yang ada di gue emang susah banget mengambil keputusan ya teman-teman. Tapi kalau emang suruh dibikin keputusan antara out sama tetap stay, gue akan tetap out teman-teman. Tapi setelah STY selesaikan tanggung jawabnya. Kenapa seperti itu? Menurut gue udah gak ada udah banyak alasan juga kenapa kita bisa memecat Sintayong. So terkait ada statement Sintayong menurut gue agak kocak juga. Permainan Sintayong terkadang kocak juga. Keputusan Sintayong juga yang terkadang kocak juga. Tapi prestasinya kita gak bisa lupa juga, bagus. Maka dari itu kenapa gue bisa bilang kalau STY mau di outin ya gue udah gak apa-apa mau out gitu. Tapi kalau untuk sekarang outnya sebenarnya gue juga gak apa-apa, seperti yang gue bilang tadi ya, di tengah-tengah. Tapi kalau suruh milih ya itu gue gak apa-apa out, gue masih gak apa-apa gitu kalau STY out, karena emang gue tuh udah kayak udah gak apa-apa sih STY out ini, kayak emang udah bisa nggak bawa timnas Indonesia sampai segini gitu loh. Dan Indonesia
mau lebih. Maksud gue kita bisa cari pelatih yang lebih, bukan berarti Sintayong jelek ya teman-teman, tapi emang udah kelihatan di gameplay Sintayong tuh kayak gini nih timnas. Ya gue tahu ini proses progres, tapi tadi gue bisa bilang mau lebih lah. Apalagi banyak banget pemain yang berkualitas dari diaspora bagi gue. Dan jangan juga kalian bilang kayak apaan sih bang, diaspora juga pemainnya nggak ada yang bagus. Hey, tujuan diaspora aja nyari yang bagus teman-teman. Lantas kalau nggak bagus itu gimana? Tanggung jawabnya juga PSSI gitu loh, pelatih. Kalau dibilang ya iya emang bagus, tapi kita nggak bisa berharap sebagus itu bang. Ya maksud gue setidaknya gitu loh, gue sadar bahwa emang lu udah dapet fasilitas seperti ini gitu. Gue mau Sintayong emang tetap lanjutin ini teman-teman, tapi kalau nanti ada pemecatan ya udah gue udah oke juga. Gue kayak ya udahlah, gue udah nggak apa ya stay, tapi ketika ada pemecatan pun gue kayak nggak apa-apa. Maka dari itu kayak gue pengennya tetap lanjut, tapi ketika emang nanti setelah misi ini selesai dipecat ya nggak apa-apa, udah nggak apa-apa gitu, kayak udah nggak ada sedih-sedihnya lagi gitu, kayak udah jelas emang bener-bener kalau udah out gitu, udah sadar gitu masyarakat udah gagal Piala Dunia. Bukan berarti pelatih jelek, tapi emang STI udah membangun itu dan udah ada di level tersebut yang kita butuh yang lain, mungkin seperti itu. Tuh kalau dari pandangan gue teman-teman, gue nggak ada setujunya juga ketika STI di outin sekarang, karena dia pemikir yang sama juga sama kayak gue. Tapi kalau gue bisa milih ya gue tetap mau Sintayong nyelesain ini dulu, dan baru nanti dipecat kalau emang udah nggak jelas, emang udah bener-bener nggak bisa ada pembelaan lagi istilah gitulah. Tapi pemecatan ini gue emang udah nggak apa-apa gitu, kayak kalau udah pecat gue tuh udah nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi tadi harapan gue kira ya nanti gitu, tapi dipecatnya sekarang. Gue baru ingat mau nambahin, emang gue udah nggak apa-apa nih Sintayong lanjut ya, oke gue nggak apa-apa, meskipun gue kira setelah menyelesaikan misinya gitulah. Tapi ya nggak apa-apa kan intinya. Tapi salah satu teman-teman yang gue mau pertimbangkan selain dari timing tadi, tapi ini penggantinya siapa, itu dia. Ini penggantinya siapa ya? Sintayong aja udah kayak gitu teman-teman ya, sebagus itu. Berarti kalau mau lebih kan harus ada di atas Sintayong dong. Info pastinya yang mana pelatih Indonesia pengganti Sintayong ada Patrick Kluivert. Gimana bilangnya? Patrick Kluivert guys, itu dia. Gue juga udah coba cari info lagi. Gue nonton catatan demokrasi kemarin yang di TV One itu, sekarang ulangnya biar lebih tahu ada gejolak apa gitu kan. Dan ya benar, sebenarnya gue sevisi sama si PSSI atau sama Pak Erick Thohir, dimana ya sesuai sama kayak gue gitu loh, bahwa emang Sintayong ada terkendala dan memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja. Visinya itu bahwa Sintayong udah ada banyak alasan untuk kita bisa mencat Sintayong juga, apalagi kita mau jauh lebih bagus nantinya, mengambil langkah yang berani lah.
karena ada dinamika yang kemarin. Dan setelah gue nonton Catatan Demokrasi, gue jadi lebih tahu tentang dinamika tersebut. Meskipun belum tahu nih simpang siur atau enggak, ya menurut gue lebih baik publik juga nggak terlalu eksplisit tahu ya, karena jangan sampai hal tersebut nantinya akan mencoreng Sintayong itu sendiri. Kita ingat aja Sintayong bawa pelatih yang udah bisa bawa nama Indonesia, timnas Indonesia jadi lebih baik gitu di sepak bola. Jangan dikirim kemana-mana lagi. Kalau emang PSSI maunya santai-santai aja gitu, kayak jangan sampai apa publik ini, masyarakat gitu ya, juga melihat tuh ada suatu gejolak, malah jadi nggak enak, malah jadi nggak kondusif. Dan juga nantinya pada saat timnas main ataupun belum main pun, hawa-hawa itu udah gak enak. Bahkan setelah nanti main pun, apalagi nanti kalau kalah, itu udah bener-bener gak enak gitu. Tapi kalaupun sama Sintayong, emang kalau kalah masih tetap enak, tetap aja gak enak. Dan kita udah tahu akan akhirnya pasti nanti Sintayong dipecat, udah pasti akan tahu, udah pasti. Tapi publik akan lebih bisa menerima karena Sintayong tetap dikasih kesempatan, karena emang udah istilahnya udah enak lu nama ganggu-ganggu. Nah kita kan melihatnya di ruang lingkup luarnya aja, padahal dalamnya enggak. Ternyata dalamnya ada sedinamika itu lah. Ternyata ya mungkin itu jadi hal terbesar juga, karena dinamikanya emang udah nggak bisa nih. Kita harus perbaiki, ada waktu. Makanya gue bilang ini keputusan yang berani. Gue kenapa setuju mempermasalahkan sama waktunya, karena itu tadi terlalu berani untuk memecat Sintayong di tengah jalan. Tapi ya itu dia pilihan. Kalau lu emang berani memecat Sintayong, ya oke, nggak apa-apa, itu pilihan PSSI. Dan gue juga nggak apa-apa, karena gue udah bilang emang gue nggak apa-apa kalau Sintayong udah dipecat gitu. Cuman waktunya aja. Ternyata PSSI lebih berani daripada gue untuk memecat sekarang. Berbicara mengenai latar belakang Patrick Kluivert, gue juga ya balik lagi nih, sebenarnya gue agak nggak nyangka tiba-tiba jadi Patrick Kluivert tuh beneran gitu. Karena menurut gue harusnya kita bisa dapat yang lebih bagus mungkin ya, tapi gue nggak tahu ada pertimbangan apa yang diambil oleh PSSI terkait Patrick Kluivert ini. Tapi awalnya gue juga udah nggak apa-apa nih Sintayong dipecat, tapi penggantinya yang gue bilang siapa kan, ternyata Patrick Kluivert. Menurut gue tadi gue masih agak kurang percaya sama si beliau ini, Patrick Kluivert. Masalah pelatih ini, penggantinya, gue kalau lihat dari latar belakang ya, gue kayak agak sebenarnya underestimate sih gue sebenarnya. Tapi itu opini gue aja teman-teman terkait Patrick Kluivert, karena belum begitu serak berarti gue sama Patrick Kluivert ini. Itu aja. Semoga apa yang gue pikirkan tentang Patrick Kluivert ini semuanya kandas gitu, maksudnya Indonesia bisa menang. Dan keputusan berani PSSI ini berbuah hasil. Nanti hari ini sore akan dikenalkan ke media, ke seluruh khalayak luas. Kita nantikan nanti preskon hari ini 12 Januari sore. Setahu gue kayak sore deh. Ya itu aja. Sekian. Dah itu aja guys. Thank you. Jikaramus kecai Cikmari kaski keros kepo kero kecai Juga mana kos. Emang gitu lagunya, coy.